Nah, manusia uangnya habis itu bukan karena memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keinginan. Jadi berapapun penghasilan kita, selama kita ngikuti apa namanya tuntutan keinginan kita, maka tidak pernah akan berhenti. Sekali lagi saya ingin katakan di sini bukan soal penghasilan ya, tapi soal pengeluaran. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi bagi Anda yang sekarang sedang mengalami masalah keuangan, itu harus segera dicari akar masalahnya ya. Tanpa menemukan akar masalahnya, maka seumur hidup kita akan bermasalah dengan masalah keuangan. Kenapa? Karena yang namanya kebutuhan itu apa namanya terus menerus ya meningkat, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder sampai kebutuhan tersier. Dan itu kalau tidak dikendalikan akan berubah ya. Yang tadinya apa namanya kebutuhan kita hanya sekedar sandang, pangan dan papan, maka akan meningkat ke kebutuhan-kebutuhan misalnya rekreasi, misalnya kebutuhan-kebutuhan mewah dan lain-lain. Dan kita akan gelisah tuh ketika itu tidak terpenuhi. Jadi, nah sebelumnya sudah saya sering katakan di video-video saya bahwa persoalannya bukan soal penghasilan kita, tapi persoalannya soal pengeluaran ya. Kenapa? Saya kasih contoh. Kita dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita punya penghasilan hanya 10.000 rupiah per hari ya. Dan begitu cukup. Kenapa? Karena pikiran kita waktu itu sederhana. Kita tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Kita tidak ingin jalan-jalan ke Singapura, tidak ingin jalan-jalan ke Los Angeles ya. Jadi kita hanya ingin bagaimana kita bisa ke pasar beli ikan asin, beli beras pulang, gitu kan. Jadi 10.000 cukup tuh. Nah setelah penghasilan kita berubah menjadi 100.000, berubah keinginan kita tuh. Sehingga kita ingin jalan-jalan ke mall, ingin pergi ke luar negeri ya dan lain-lain. Nah keinginan-keinginan itu kalau tidak dikendalikan itu akan mendominasi pikiran kita ya, dan akan menghantui perasaan kita sehingga kita akan kelihatan gontai ya, linglung, kita kelihatan linglung, bukan stres, gontai linglung, kita seolah-olah dibayang-bayangi oleh keinginan yang tidak terpenuhi, padahal itu hanya keinginan. Keinginan itu akan tetap ada kalau tidak dikendalikan dengan rasio kita ya. Sebaiknya keinginan itu dimunculkan apabila memang kemampuan kita sudah mapan ya. Jadi kalau misalnya keinginan itu mendominasi kehidupan kita sedangkan kemampuan kita di bawah rata-rata, itu akan jadi masalah. Jadi ya tugas kita sekarang itu meningkatkan kemampuan. Bagaimana kita mengasah potensi diri, meningkatkan skill kita, meningkatkan penghasilan kita. Tentu saja itu pakai rasio ya. Rasionya kalau istilahnya dalam bisnis, ya mungkin kita melipat gandakan, membuka cabang-cabang baru, kios-kios baru, lokal-lokal baru ya. Membuka apa namanya lembaga-lembaga baru sehingga bisa berlipat ganda tuh. Kalau misalnya kita sekarang punya warung nasi 1 unit, maka untuk kembangkannya kita bikin 1 unit lagi. Itu hasilnya akan 2 kali lipat. Itu logikanya, itu teorinya ya. Kalau Anda di bisnis, kalau Anda di karir tinggal Anda asah karir Anda, skill Anda di mana gitu kan. Misalnya kalau kita pendidikannya misalnya sekarang pendidikannya SMA, maka kita asah tingkatkan pendidikan menjadi sarjana misalnya. Sehingga di tempat kita bekerja kita akan naik, karir kita akan naik ya. Mulai dari misalnya kita hanya karyawan biasa, kita akan naik jadi manajer. Nah, tidak mustahil suatu saat kita jadi direktur dan lain-lain. Nah itu, jadi harapan-harapan itu harus ada. Ya keinginan memang harus ada, tetapi jangan terlalu mendominasi. Keinginan itu harus diimbangi dengan mengasah kemampuan ya. Kalau keinginan itu dibiarkan liar, sementara kemampuan kita tidak kita asah, itu akan jadi masalah dalam diri kita. Jadi sekali lagi persoalannya bukan berapa penghasilan kita, bukan berapa gaji kita, tetapi soal bagaimana kita mengelola uang. Apakah uang yang selama ini kita gunakan itu hanya untuk konsumtif atau untuk produktif? Ya, konsumtif boleh, tapi jangan berpoya-poya. Ya, sekedar untuk memenuhi kebutuhan, makan misalnya kan, pakaian, kemudian memperbaiki rumah, ya silahkan silahkan saja. Tetapi tidak untuk mewah-mewahan ya. Kalau sudah mewah-mewahan itu sudah kebutuhannya kebutuhan tersier ya.
Jadi kebutuhan sandang pangan papan itu hanya sekedar bagaimana supaya kita aman ya dari gangguan binatang, dari ancaman hujan, angin, matahari dan lain-lain. Jadi sekedar untuk berlindung. Kalau sudah misalnya kepada bagaimana kita memilih warna cat, kemudian memilih apa namanya interior rumah kita, aksesoris, misalnya milih bentuk pintu apa mana dan lain-lain, itu sudah tersier ya, bukan kebutuhan lagi, itu sudah keinginan. Jadi kita harus bisa membedakan tuh. Jadi sekarang itu sebetulnya manusia uangnya habis itu bukan karena memenuhi kebutuhan tapi memenuhi keinginan. Jadi berapapun penghasilan kita, selama kita mengikuti apa namanya tuntutan keinginan kita, maka tidak pernah akan cukup. Jadi supaya kita cukup, penuhi kebutuhan kita dan sisanya kita tabungkan untuk pendidikan anak kita, untuk berobat dan lain-lain. Jadi jangan sampai ketika anak kita minta biaya untuk sekolah kita kelabakan. Begitu kita sakit kita kelabakan. Jadi kita harus sudah punya simpanan tuh ya. Jadi bagaimana caranya? Kendalikan keinginan. Jadi jangan salahkan orang lain ya, jangan salahkan sistem, jangan salahkan orang negara, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan negara. Ya jangan salahkan penguasa, jangan salahkan keluarga kita yang lain. Yang salah itu kita salah memanage otak kita, salah memanage pikiran kita. Kita terlalu mengikuti keinginan kita tanpa memperhatikan skill atau kemampuan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan Anda adalah orang yang Anda berhasil menghadapi hidup Anda dan Anda bisa mengendalikan pikiran Anda serta Anda bisa mengasah kemampuan Anda dan meningkatkan skill dan keterampilan Anda. Terima kasih. Saya Abdullah bin Ahmad undur diri. Assalamualaikum.